Nggak boleh. Karena gini, ini pengalaman yang semalam kami sampai, bila petugas itu tanya siapa yang sudah menikah, semuanya tunjuk tangan kan. Baru bila sudah tunjuk tangan semua macam ini, ditanya lagi siapa yang ada surat nikah, semuanya turun tangan macam ini. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Naim Vlog. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Naim ya. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya ketika balik dari Pelabuhan Pasir Gudang, Johor Bahru sesampainya sampai di Batam ya. Pengalaman ini kami berempat ya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman buat teman-teman khususnya yang mau balik ke Indonesia melalui Pasir Gudang, Batam ya, naik kapal feri. Oke, sebelumnya saya akan persilakan dulu kepada Mas Bambang dari Medan ya, dari Medan. Dia akan menceritakan karena beliau adalah salah satu anggota rekalibrasi ya. Nah, buat teman-teman yang tiada permit boleh balik kampung, nggak usah takut ya. Oke, langsung saja kami persilakan kepada Mas Bambang. Jadi sebelumnya pertama-tama saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat seluruh rekan-rekan khususnya para TKI buruh migran Indonesia di seluruh Malaysia, tentunya yang berada di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Bambang, berasal dari Medan dan saya adalah salah satu peserta rekalibrasi pulang tenaga kerja yang disponsori oleh kerajaan Malaysia tentunya. Jadi begini kawan-kawan, ada beberapa poin yang akan saya coba sharing lah ataupun berbagi untuk kawan-kawan semua, khususnya kepada kawan-kawan yang kosongan lah ya, yang kosongan artinya yang bukan permit gitu ya. Karena saya sendiri juga mungkin salah satu di antaranya gitu, salah satu di antara yang tidak ada permit. Jadi mungkin apa namanya, sharing-sharing kita ini boleh membantu daripada kawan-kawan yang ada di Malaysia, yang masih berada di Malaysia dan yang ada keinginan untuk pulang kampung mengikuti proses rekalibrasi. Tentunya begitulah harapan saya. Jadi begini, yang pertama sekali saya akan mencoba membagikan informasi untuk mengikuti proses rekalibrasi pulang itu sendiri. Kita harus mempersiapkan ada beberapa hal. Yang pertama, paspor ataupun SPLP. Yang keduanya adalah tiket pesawat ataupun peri. Yang ketiganya PCR. Yang keempatnya adalah membayar kompon ke immigration. Jadi gitu. Jadi setelah beberapa hal tadi sudah dilengkapi, artinya dokumen-dokumen tadi sudah dilengkapi, maka yang perlu kita lakukan ataupun yang perlu sahabat-sahabat semua lakukan adalah datang ke pelabuhan Johor. Pelabuhan maksudnya di sana itu ada dua, satu pelabuhan Situlang Laut dan yang lagi satu adalah pelabuhan Pasir Gudang. Jadi nanti setelah sampai di sana, nanti teman-teman akan diarahkan oleh pegawai-pegawai yang di sana untuk membuat PCR di pelabuhan tersebut. Jadi sebagai informasi, untuk membuat PCR di pelabuhan itu biayanya adalah 100, lebih kurang Rp180. Itu 180 PCR, buat PCR Rp180. Dan sebagai informasi juga, selalunya kebanyakannya pegawai-pegawai akan mengutamakan para peserta rekalibrasi yang membuat PCR di areal pelabuhan. Itu maksudnya gini, maksudnya dari luar pun boleh juga, tapi yang diutamakan tuh adalah yang membuat PCR di areal pelabuhan itu sendiri. Itu. Jadi setelah nanti semisalnya sahabat-sahabat membuat PCR itu sebagai contoh tanggal 20, nanti tanggal 21 itu adalah sudah keluarlah hasil daripada PCR itu kan, apakah negatif ataupun positif. Jadi
Seandainya hasil PCR-nya itu rekan-rekan itu adalah negatif, maka rekan-rekan sekalian boleh meneruskan ke tahapan berikutnya, yaitu membayar kompon lah ke immigration. Tapi seandainya terjadi masalah, maksudnya seandainya positif, maka teman-teman nanti akan diarahkan untuk kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Maksudnya supaya karantina mandiri untuk beberapa hari lah. Untuk beberapa hari, setelah beberapa hari itu nanti diarahkan untuk membuat PCR ulang kembali. Di sini dalam hal ini saya juga akan memberi suatu informasi lah ya, informasi penting. Saran saya kalau boleh sebelum kawan-kawan nanti membuat PCR, alangkah bagusnya itu membuat tes apa namanya itu Pak Di? Tes yang pribadi. Tes apa namanya? Tes kit itu selalunya itu yang saya tahu lah yang bagus tuh yang menggunakan air liur. Itu pun yang pertama dia ada 2 poin yang kita dapat di sana. Yang pertama kita memastikan memang kondisi kita betul-betul sehat bebas daripada virus. Itu yang pertama lah. Yang keduanya tuh murah. Gitu. Jadi ada 2 poin di sana kan. Itu kemarin tuh kalau tak silap saya sekitar 35 mungkin ya, 35 ringgit lah macam itulah. Jadi ini untuk sekedar informasi lah untuk rekan-rekan para TKI khususnya yang kosongan yang mau buat mau mengikuti proses rekalibrasi macam itulah. Jadi setelah tahapan ini lepas, maka akan dilanjut oleh tahapan yang berikutnya yaitu membayar kompon ke immigration. Nanti setelah tahapan PCR lepas, rekan-rekan akan diarahkan untuk membayar kompon ke immigration, dan setelah itu hari berikutnya, keesokan harinya akan diarahkan untuk menukarkan tiket yang pada awalnya tadi mungkin ada sebagian kawan-kawan membeli melalui EasyBook, melalui online ataupun membeli langsung di pelabuhan, macam itu. Kemudian itu setelah penukaran tiket, nanti apa namanya itu antri ya antri di loket itu untuk boarding pass. Itu sudah dekat-dekat mau ke final itu, maksudnya udah dekat-dekat mau ke akhir-akhir proses lah itu. Maksudnya kalau udah boarding pass berarti sudah boleh dikatakan 90% lah ya, 90%. Jadi setelah boarding pass itu nanti andai kata sahabat-sahabat nanti ada yang membawa barang-barang bawaan, oleh-oleh lah misalnya kita bilang ya. Seandainya ada yang membawa barang-barang itu selalunya daripada luar itu mau dibawa ke dalam, selalunya itu dikenakan biaya angkat atau biaya upah angkat lah macam itu maksudnya ya. Itu per kotak selalunya itu 10 ringgit. Jadi kemudian itu setelah boarding pass, barang-barang dibawa ke dalam. Nanti di dalam pun setelah kawan-kawan naik ke kapal feri, nanti barang-barangan kawan-kawan itu bukan terus dinaikkan macam itu tak. Jadi barang-barang itu nanti akan ditumpuk itu dikumpulkan. Dikumpulkan di situ, kemudian nanti ABK-nya, anak buah kapal ferinya itu akan menjumpai rekan-rekan itu. Biasanya pun dari situ dikenakan lagi 10 ringgit lagi per kotak, macam itu. Jadi manakala semuanya sudah selesai, kawan-kawan sudah masuk ke dalam, nanti di dalam itu pun ada lagi tahapan-tahapannya lagi. Nanti sampai dalam peri, nanti rekan-rekan ataupun sahabat-sahabat akan diberikan oleh petugas peri berupa kertas, satu berwarna putih dan satu lagi berwarna kuning. Apa kegunaan daripada kertas ini? Itu menurut informasi yang sudah kami terima dan yang sudah kami jalani lah ya, kami rasakan. Ada contohnya Mas, tolong Mas. Jadi biar jelas, ini tujuannya adalah untuk membantu memberikan informasi yang akurat untuk sahabat-sahabat yang di luar sana yang ingin mengikuti proses rekalibrasi pulang. Ini dia. Ini adalah salah satu contoh kertas yang nanti akan dibagikan di dalam kapal feri. Jadi ini kertas ini adalah sumber ataupun berasal daripada Kementerian Kesehatan Indonesia ataupun apa? Kemenkes. Kemenkes. Jadi nanti setelah semua prosesnya selesai ataupun sukses, nanti di dalam kapal itu nanti kawan-kawan akan diberikan kertas seperti ini contohnya. Jadi disuruh ngisi formulir yang ada di dalam ini, nama, nomor paspor,
apalagi ya, asal, lepas itu nomor telepon yang ada, nomor telepon keluarga yang di kampung. Nanti yang putih pun diisi juga, yang ini pun diisi juga, gitu. Dalam masa perjalanan itu nanti di dalam itu ya ada yang jualan, gitu. Maksudnya di dalam tuh ada kantinnya. Jadi jangan takut. Yang rekan-rekan yang belum makan dari rumah, jangan takut, jangan takut. Beli pop mie, boleh menukar uang rupiah, beli rokok. Yang bagi yang merokok boleh beli rokok. Dan itu bagi khususnya untuk para pria, para pria, para lelaki yang merokok, nanti akan disediakan tempat merokok, jangan takut. Karena perjalanan berapa jam tuh, Mas? Lebih kurang memakan waktu 2 atau sampai 3 jam macam itulah. Jadi yang istilahnya yang merokok itu nanti jangan takut, jangan bimbang, jangan risau. Akan disediakan satu tempat yang berada di bagian paling belakang itu ferry. Jadi sambil merokok, sambil memandang pemandangan yang indah lah gitu. Sambil mengambil video ataupun bercerita-cerita dengan rekan-rekan, bersenda gurau macam itulah. Jadi di situ bebas kalau mau merokok, gitu. Kemudian itu kita lanjutkan lagi kan, setelah dalam perjalanan itu melintasi wilayah perairan Malaysia, melewati wilayah perairan Singapura dan masuk areal Batam, memasuki areal Indonesia lah maksudnya. Jadi di situ nanti ketika kita memasuki areal Batam, di situ ketika kapal hendak menyandar ke pelabuhan, nanti para petugas peri itu akan kembali memastikan kertas-kertas yang tadi dibagikan itu sudah diisi. Gitu. Jangan lupa. Jadi kalau boleh nanti rekan-rekan usahakan ada yang membawa pulpen. Setelah nanti kertas itu dipastikan semua sudah terisi, nanti akan ada beberapa orang daripada perwakilan, mungkin kalau tak silap saya dari bea cukai ya, dari bea cukai ataupun custom lah, yang akan masuk ke dalam dan memperkenalkan diri dan akan membantu daripada rekan-rekan semua yang mungkin ada yang membawa handphone. Jadi karena kalau bab handphone ini ada sebagian yang sudah paham mendaftarkan IMEI ataupun ada juga sebagian yang tidak paham. Jadi nanti yang datang dari perwakilan bea cukai itu biasanya pakai baju warna hitam-hitam tuh ya. Semuanya hitam, rambut hitam, baju hitam, seluar hitam, kasut hitam. Cuman gigi aja yang nggak hitam mungkin ya kan. Ini bercanda. Jadi kemudian itu setelah nanti mereka memperkenalkan diri, nanti dalam pada akan menghidupkan IMEI itu, nanti rekan-rekan akan dikenakan biaya sebesar lebih kurang 80.000 sampai 100.000 rupiah. Rupiah ya, bukan ringgit ya. Tergantung kartunya, karena yang mereka perkenalkan itu adalah kartu Smartfren dan kartu simpati. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau menggunakan kartu Smartfren itu akan dikenakan biaya 80.000 rupiah, dan yang ingin menggunakan kartu simpati dikenakan biaya sebesar 100.000 rupiah. Sebelum handphonenya itu dibawa mereka, nanti mereka akan kasih tahu tuh supaya paspor yang ada pada kita itu di foto yang halaman depan tuh penuh. Nampak wajah kita lah, nampak wajah, keterangan nama dan nomor paspor macam itu. Udah itu setelah proses itu selesai, nanti kita akan keluar daripada peri. Begitu keluar dari peri, kita akan pilihlah barang-barang kita masing-masing kan, bawa naik ke atas. Kemudian itu proses selanjutnya setelah barang sampai di atas, tapi belum masuk ke dalam ya, sampai di atas itu akan dikumpulkan kembali barang-barangnya. Kemudian itu kita akan diarahkan untuk beratur ataupun berbaris ke dalam, untuk mengikuti proses PCR kembali. Jadi sekarang undang-undangnya karena berhubungan dengan penanggulangan COVID-19 ini, maka pemerintah Indonesia melalui Dinas Kesehatan melakukan prokes seperti yang saya akan ceritakan ini rekan-rekan semua. Jadi nanti kan setelah kita berbaris masuk ke dalam, kita akan didata.
Kemudian itu satu-satu akan dipanggil mengikuti proses cucuk menyucuk hidung. Itu ataupun PCR lah, kita bilang lah PCR. Jadi akan dicucuk sini, akan dicucuk mulut macam itu. Kemudian itu setelah selesai acara PCR, kemudian nanti handphone yang tadi diminta di dalam peri kan sudah selesai mereka daftarkan kan. Nah, nanti akan dibagikan kembali dengan catatan membayar biayanya antara 80 sampai 100 ribu rupiah. Ah, intinya itu memang garis besarnya lah. Selesai dulu dihidupkan handphone kita, emailnya ataupun kartunya, baru dibayar macam itu. Kemudian itu apalagi mas ya? Setelah itu nanti sambil menunggu hasil PCR HB, nanti paspor kita itu, paspor kawan-kawan semua itu akan dikumpulkan oleh ah, yang sudah selesai PCR, nanti paspornya akan diminta oleh perwakilan imigrasi. Setelah proses itu juga selesai, handphone sudah dibagikan semua, barulah kita menuju ke bus masing-masing yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita karantina. Itulah dia kira-kira macam itu. Jadi inilah salah satu contoh tempatnya yang akan rekan-rekan nanti tempati, gitu, yaitu tempatnya di rusun ataupun rumah susun. Itulah. Dalam pada proses itu nanti sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat akan didata kembali nanti sampai daripada pelabuhan Batam Center akan dibawa dengan bus menuju tempat karantina masing-masing. Itu mungkin akan memakan waktu lama karena rame kan. Kemudian setelah nanti semua naik ke dalam bus dengan barang-barangnya sekali, kita akan dibawa menuju ke tempat penempatan karantina kita, gitu. Jadi mungkin ada beberapa bus, mungkin ya ada 3, 4 atau 5 macam itulah. Nah, itu nanti biasanya itu waktunya itu sampai udah malam itu ya, kalau nggak salah pukul berapa tuh? Pukul malam lah pokoknya lah, antara 11, 12 macam itu. Jadi nanti setelah sampai di tempat karantina, di tempat rusun itu, nanti kan kita akan turun semua. Kemudian itu nanti setelah turun semua itu kita akan didata kembali oleh petugas yang ada di tempat karantina itu. Nanti akan diberi arahan bahwasanya kita semua harus mengikuti apa yang menjadi peraturan yang ada di areal karantina ini gitu. Jadi nanti itu biasanya itu yang tua-tua dulu, ataupun yang ibu hamil dulu, ataupun yang ada anak kecil, itu yang disuruh duluan dulu gitu. Nanti yang tua-tua itu yang ibu hamil perempuan dan ada anak kecil di bawah, lantai bawah. Jadi yang muda-muda itu bersiap-siap lah mau sport ke atas. Tingkat 2, 3, 4, 5 macam itu. Jadi yang untuk selanjutnya saya juga ucapkan ribuan terima kasih buat tim Satgas Pengendalian Covid yang telah bersusah payah mengurus kami ini para buruh migran yang ada di sini di tempat karantina ini, dengan bersusah payah capek-capek ngurusi segala macamnya itu. Kemudian itu kepada Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, Pak, terima kasih banyak Pak karena peduli dengan kami, para TKI, BMI, para pahlawan devisa lah Pak ya. Makasih banyak Pak ya, Pak Jokowi, terima kasih banyak karena udah peduli kepada kami lah, wong cilik ini, orang kecil ini Pak ya, yang berjuang dari kampung merantau ke Malaysia mencari rezeki demi anak istri dan keluarga gitu Pak ya. Terima kasih banyak sudah memberikan fasilitas yang saya boleh katakan yang baik lah. Tempat tinggalnya juga yang baik, karenanya pun enak, maksudnya yang sehat lah, makanan bergizi. Kemudian itu para petugasnya pun baik-baik. Terima kasih ya bapak-bapak semua, Bapak TNI, Bapak Polri, dari AURI, dari Angkatan Laut, dari Dinas Kesehatan. Pokoknya semua thank you lah Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak kami ucapkan. Kemudian itu ini ada satu lagi poinnya nih. Bagi kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat yang berkeluarga, maksudnya yang udah kawin, nanti ini dikasih tahu nanti ini, jadi ini sebagai informasi lah ya kan. Yang berpasangan, yang ada pasangan maksudnya.
Anda kalaulah seandainya ingin karantina itu ingin bareng bersama istri atau suami Anda harus mempersiapkan yang namanya surat nikah. Itu dia. Surat nikah itu memang mutlak. Soalnya kalau hanya berdasarkan omong-omong itu nggak kuat lah gitu. Artinya nggak boleh. Karena gini, ini pengalaman yang semalam kami sampai. Bila petugas itu tanya siapa yang sudah menikah, semuanya tunjuk tangan kan. Baru bila sudah tunjuk tangan semua macam ini, ditanya lagi siapa yang ada surat nikah, semuanya turun tangan macam ini. Nah itulah kita nih istilahnya ngobrol-ngobrol santai lah ya kan. Sebagai apa? Sebagai apa namanya itu perbandingan ataupun referensi lah untuk sahabat-sahabat yang akan mengikuti proses rekalibrasi ataupun yang ingin mengikuti proses balik ke Indonesia. Jadi mungkin itu sajalah yang bisa saya bagikan informasi ataupun sharing-sharing saya. Ada lagi kira-kira Mas yang mau ditambahkan Mas? Udah ya. Uh, jadi untuk bab rekalibrasi ini saya rasa cukup segitu dulu lah ya yang saya tahu dan yang berdasarkan yang sudah saya alami. Semoga kiranya informasi ini boleh dapat membantu rekan-rekan dan sahabat-sahabat yang ingin pulang ke Indonesia melalui proses rekalibrasi naik peri ataupun dari Johor gitulah ya. Jadi lebih dan kurang saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya minta maaf apabila tersalah-salah kata ataupun tersalah selip kata. Dan juga kepada sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya ini yang sudah sekamar dengan saya ini ya saya ucapkan terima kasih lah ya kan. Udah apa namanya udah saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai. Oke, good. Pokoknya is the best lah, terbaik lah. Jadi lebih dan kurang saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya penjelasan daripada teman saya yang dari Medan pulang dari Sealam. Nah itu dia tadi kan salah satu anggota rekalibrasi dari salah satu teman saya yang satu kamar maksudnya. Nah jadi seperti itu pengalaman beliau. Nah, mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua yang mau melakukan uh, kepulangan ya, baik itu yang permit maupun yang rekalibrasi semuanya sama saja. Intinya yang permit harus siapkan memo dan juga tiket ya. Nah, jadi kalau untuk prosesnya itu kurang lebih sama-sama yang rekalibrasi. Oke, jadi sekian dulu ya video dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.